Tak sengaja menyukai, karya Juvita Legiasari. Di bulan September, sekolahku mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan dari provinsi. Aku ikut membantu dalam pelaksanaan lomba tersebut. Tidak hanya aku dan teman-temanku, melainkan ada kakak kelasku juga yang ikut membantu untuk mengedit dan lain-lain. Karena aku tidak kenal dengan kakak kelasku itu, aku hanya diam saja walaupun kami satu ruangan yang sama. Saat ini matahari berganti dengan bulan. Aku dan dua temanku berada di lab bawah, sedangkan teman-temanku yang lain berada di lab yang atas. Tiba-tiba saja saat sedang menunggu pendaftaran lomba, salah satu temanku teriak karena melihat sesuatu dari arah jendela lab. Karena melihat temanku yang ketakutan, akhirnya aku memberi pesan kepada salah satu temanku yang berada di lab atas untuk ke lab bawah. Tiba-tiba saja pintu lab bawah terbuka, dan aku berteriak. Lalu kakak kelasku masuk dengan tawa yang terbahak-bahak karena berhasil membuatku berteriak. Aku sedikit kesal karena bisa-bisanya tidak merasa bersalah sama sekali, malah tertawa terbahak-bahak. Paginya, aku mendapatkan pesan dari kakak kelasku. Kakak kelasku mengirimkan hasil editan dari salah satu lomba. Beberapa hari kemudian, aku sudah mulai sedikit akrab dengannya. Malam harinya, aku mendapatkan pesan dari kakak kelasku. Ternyata aku diajak untuk menonton futsal angkatannya. Aku menolak karena aku tidak boleh keluar malam, apalagi saat itu sudah pukul 8 malam. Setelah itu tidak ada lagi yang kami bahas. Beberapa hari kemudian aku menanyakan anime yang bagus, karena aku mulai tertarik melihat anime. Sebulan kemudian aku mendapatkan pesan dari kakak kelasku. Ternyata kakak kelasku menanyakan anime apa yang bagus untuk ditonton. Aku sedikit heran, mengapa kakak kelasku menanyakan itu kepadaku yang belum banyak tahu soal anime. Kini namanya di kontakku berganti menjadi Kak Wibu. Dari situ awal mula teman-temannya setiap bertemu denganku pasti selalu saja menggodaku dengan menyebut namanya. Saat ini jam olahraga. Kebetulan jadwal kelasku dengan jadwal kelasnya bersamaan. Materi kali ini softball. Kelasku melawan kelasnya. Setelah giliranku selesai, teman dekatku menghampiri, lalu berkata, "Tadi Kak Wibu bilang semangat ke kamu." Mendengar itu, aku hanya tersenyum sambil menunggu gilirannya. Tiba-tiba bola softball ke arahku. Lalu aku berkata, "Semangat Kak," dan hanya direspon senyuman, bikin aku salah tingkah sendiri dibuatnya. 3 hari kemudian giliran kelasku tanding futsal antar kelas di sekolahku. Lalu, aku mendapatkan pesan darinya untuk menonton futsal tersebut. Kak Wibu menjadi panitia di acara futsal itu, karena acara itu dibuat oleh angkatannya. Saat aku dan temanku sampai di gerbang depan, ternyata ada Kak Wibu yang juga menjaga di sana. Tiba-tiba saja Kak Wibu berkata, saat aku tidak menoleh ke arahnya. Setelah hampir pukul 9 malam, aku dan temanku masih menunggu pesanan kami lalu pulang. Kebetulan di sana ada Kak Wibu. Lalu aku menghampirinya dan berkata, "Kak, nanti minta tolong ya, soalnya sepeda motornya gak bisa keluar," kataku. Hanya dijawab dengan anggukan, dan Kak Wibu juga tidak melihat ke arahku. Saat pesanan sudah tiba, aku dan temanku langsung pulang. Saat aku mencari keberadaan Kak Wibu, ternyata kakaknya masih sibuk. Sejak saat itu, aku mulai tertarik dengannya. Apalagi respon dia terhadapku cukup membuat aku makin yakin kalau perasaannya sama sepertiku. Saat acara disnatalis di sekolah, aku mencoba memvideo dirinya yang akan tampil pensi. Tiba-tiba saja salah satu temannya memberitahu kalau aku sedang memvideo. Lalu Kak Wibu tersenyum ke arahku. Beberapa bulan setelah mulai suka dengannya, temanku memberitahu kalau dirinya sudah memiliki pacar. Dari situ aku langsung uncrush. Di bulan Mei adalah hari di mana dia wisuda. Untuk kenangan aku memberikan bucket jajan dan ada kotak bekal, Milo, masker dan juga surat. Surat itu berisi tentang dari awal mula kenal dia hingga saat ini dia wisuda. Tak lupa aku juga mendoakan supaya Kak Wibu diberi kelancaran dalam meraih cita-citanya.